ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini adalah buah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saya, hasil tanaman saya sendiri. Belajar dong gentleman, belajar menjadi penanggung jawab pada semua tindakan yang kita buat sendiri. Kita sering jadi pengecut, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah loh, itulah sumber penderitaan kalian. Dan saya bilang sekali lagi, yang membuat manusia menderita bukan kenyataan hidup. Yang membuat manusia menderita adalah penolakan dia terhadap kenyataan hidup. Kapan hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu di sini, saat ini, sekarang. Saya akan buktikan secara saintifik. Ayo, perhatikan saya. Kalau hari ini kita panen jagung, sebetulnya itu sedang mengingatkan saja bahwa 2-3 bulan yang lalu kita nanam jagung. Kalau hari ini kita panen pisang, hanya sedang mengingatkan saja bahwa setahun yang lalu kita tanam pisang. Kalau hari ini kita panen beras, 4 bulan yang lalu kita tanam beras. Jadi semua yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Ini hukum. Banyak yang tidak sadar. Kalau ditanya siapa yang kamu pertuhankan, jawabannya Allah. Tetapi di prakteknya yang dipertuhankan adalah agama. Siapa orang yang menuhankan agama? Apa cirinya? Cirinya sederhana. Siapapun orang yang memusuhi orang lain yang berbeda agama dengan dia, sesungguhnya dia menuhankan agama. Siapapun yang memusuhi orang lain yang dianggap melanggar moral, dia benci pada orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh dirinya, sebetulnya dia sudah menuhankan moral. Kalau dia menuhankan Allah, apa sifat Allah yang paling utama? Allah itu bisa menerima semua makhluk apa adanya, karena begitulah Allah. Coba, yang jahat melakukan kejahatannya kan bernafas, yang baik melakukan kebaikannya bernafas, betul nggak? Seperti itu Allah cara menghargai makhluknya. Dan sama sekali Allah tidak pernah membeda-bedakan. Cinta kasihnya beliau itu tanpa batas pada semuanya. Kita aja terkadang sering kegeeran karena rajin melaksanakan ritual agama, seakan-akan kalau kita dapat kebaikan itu akibat dari kebaikan kita. Sombong sekali. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah hadiah, bukan karena kebaikan kita. Dan semua kebaikan kita bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Sekali lagi, semua kebaikan kita tidak ada yang untuk Allah. Semua kebaikan kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian kita dapat hadiah kebaikan dari semesta, itu hadiah. Dan Allah memberikan apapun pada kita tidak atas nama kebaikan atau keburukan kita, tapi hadiah. Jangan baru seminggu rajin sholat tahajud, kemudian bisnisnya berhasil, tiba-tiba diklaim kalau bisnis saya karena saya rajin tahajud. Itu sudah menghina tuh kepada Allah. Seakan-akan Allah tuh harus dirayu untuk memberikan kesuksesan kepada kita dengan tahajud kita. Itu sudah menempatkan Allah tuh seperti penjaga gudang yang menjaga semua keinginan-keinginan kita, dan kita rayu-rayu Allah supaya Allah mengeluarkan semua yang dijaga di gudangnya untuk memenuhi harapan-harapan kita.
Camkan kata-kata saya. Tidak ada kata-kata saya yang sia-sia. Satu kata camkan. Saya kalau berbicara sebisa mungkin tidak banyak kata. Dan sebisa mungkin setiap kata yang saya ucapkan itu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan saya. Tetapi jangan lupa, ini hukum alam. Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, tetap saja si pembenci akan ada. Setuju? Sebaik dan sebenar apapun tingkah laku kita, si pembenci tetap saja ada. Kenapa mereka ada? Supaya kita waspada. Kalau semua orang pro pada kita, bisa lupa kita. Itulah cinta kasih semesta yang luar biasa untuk mengarahkan kita supaya eling dan waspada. Oleh karena itu, jangan kecil hati ya. Saya rasanya sudah melakukan tindakan yang benar, saya rasanya sudah melakukan tindakan yang baik, tapi kok orang-orang masih benci sama saya? Itu sesungguhnya hadiah dari semesta. Kalau semua orang mendukung kita, bisa jadi kita lupa. Kalau masih ada tersisa orang yang benci kepada kita, kita jadi waspada. Gak ada yang buruk bagi orang yang sadar. Oleh karena itu, para sahabat, kalau sudah melakukan tindakan baik, tindakan benar, tapi ada pembenci, jalan aja terus. Jalan terus. Hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, jatuhlah sepeda kita. Hidup itu harus terus berjalan, harus move on. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat semua, mari kita mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Itu yang dikatakan leluhur kita, memayu hayuning bawono. Mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Karena Allah sudah menciptakan semesta ini begitu cantik, dan tugas kita datang ke semesta mempercantik semesta yang sudah cantik. Gimana cara mempercantiknya? Berhenti bertikai, berhenti memecah belah, jaga kasih sayang, jaga persaudaraan, jaga persatuan. Keren tuh. Disitulah kita punya kesempatan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Mau nggak semua berkontribusi untuk itu? Kalau mau, ayo. Kesempatan kita cuman saat ini, di sini, sekarang. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Mumpung kita masih hidup, maka disinilah kita punya kesempatan untuk berbuat. Karena begitu kita sudah tidak hidup, tidak ada ranah kejadian di luar kehidupan. Baik, sekarang saya akan masuk pada topik kita hari ini. Judulnya Hari Pembalasan. Begitu saya nulis Hari Pembalasan, biasanya otak kita langsung terkoneksi. Oh, itu hari akhir. Terkoneksi biasanya, oh itu hari kiamat. Makanya banyak sekali yang cerita kiamat dengan konsep yang salah, yang tidak diajarkan oleh Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Saya heran sampai hari ini, Qiyam itu sendiri artinya bangkit. Qiyam itu sendiri artinya adalah berdiri. Qiyamul lail artinya bangkit tengah malam. Tapi kenapa ketika kita cerita kiamat, kebanyakan otak kita berpikir tentang kehancuran alam semesta ini? Itu yang saya sampai sekarang gak ngerti. Memang cerita kiamat itu ditandai dengan gunung-gunung diperjalankan, manusia diterbangkan seperti anai-anai. Itu bahasa simbolik.
Anai-anai itu siraru. Anai-anai itu tinggalnya dalam kegelapan, di lubang. Dan begitu musim hujan, anai-anai keluar dari lubang. Apa yang dicari anai-anai? Lampu. Dengan sayapnya yang tipis dia terus mengejar sampai pada cahaya. Begitu tiba pada cahaya, patah sayapnya, jatuhlah anai-anai dan mati. Apa pesan semestanya? Pesan semestanya, sebelum kamu mati, rengkuhlah cahaya ilahi yang sudah disediakan dalam dirimu. Jadilah seperti anai-anai. Gunung melambangkan kesadaran, perjalankan kesadaranmu. Kan sebetulnya itu baru terjadilah hari kebangkitan. Setelah terjadi hari kebangkitan, sadar kita dengan kehidupan. Jadi kapan hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu di sini, saat ini, sekarang. Saya akan buktikan secara saintifik. Ayo, perhatikan saya. Kalau hari ini kita panen jagung, sebetulnya itu sedang mengingatkan saja bahwa 2-3 bulan yang lalu kita nanam jagung. Kalau hari ini kita panen pisang, hanya sedang mengingatkan saja bahwa setahun yang lalu kita tanam pisang. Kalau hari ini kita panen beras, 4 bulan yang lalu kita tanam beras. Jadi semua yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Ini hukum. Camkan dulu. Jadi siapa yang mengundang seluruh kejadian hari ini? Siapa yang mengundang seluruh peristiwa yang terjadi pada kita hari ini? Siapa? Kita sendiri. Jadi kalau begitu, semua peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah tamu undangan. Kita sendiri yang mengundangnya. Aneh sekali. Kita sudah sebar surat undangan, dan surat undangan sudah sampai di tamu undangan, dan tamu undangan sudah datang memenuhi undangan, tetapi sang pengundang menolak semua yang diundangnya. Aneh? Aneh? Aneh. Ulangi sekali lagi. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, di sini, saat ini, sekarang, itu semua adalah undangan kita. Jadi kalau begitu, kapan hari pembalasan itu terjadi? Sekarang. Semua yang sedang terjadi sekarang adalah hari pembalasan. Balasan dari apa sih? Balasan dari sebab yang kita ciptakan. Ulangi. Balasan dari apa? Balasan dari sebab yang kita ciptakan. Jadi balasan itu apa sesungguhnya? Balasan itu adalah akibat. Ulangi. Ada sebab, ada akibat. Ada aksi, ada reaksi. Jadi balasan itu adalah akibat dari sebab yang kita ciptakan. Kapan terjadinya hari pembalasan? Berlangsung setiap saat, berlangsung setiap waktu. Bahkan sekarang hari pembalasan itu sudah terjadi. Baik, kita buka slide pertama. Bisa lihat semua ke sini? Silakan lihat. Cukup besar ya. Sebab baik akan mengakibatkan akibat baik, dan ujungnya adalah kebahagiaan. Sebab buruk akan mengakibatkan akibat buruk, dan berujung penderitaan. Jadi kenapa saya bahagia sekarang? Itu hari pembalasan dari sebab baik yang sudah kau ciptakan. Kenapa saya sekarang kok menderita? Itu hari pembalasan. Dari apa? Dari sebab buruk yang sudah kau ciptakan. Sesederhana itu. Itu yang kemudian sering disebut dalam bahasa tradisi lain dengan hukum karma. Kalau kita mengenal Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi beda bahasa saja.
Ada yang mengatakan hukum karma, hukum sebab akibat, ada yang mengatakan yaumiddin. Sebetulnya yang sedang dibicarakan adalah semesta yang sama. Yang sedang dibicarakan adalah kejadian yang sama, cuma dipandang dari tradisi yang berbeda. Dalam bahasa Arab disebutnya saum, dalam bahasa Pali disebutnya puasa. Sebetulnya sedang menceritakan sebuah keadaan yang sama, tinggal di dalam keluhuran. Cuman satu menggunakan bahasa Arab, satu menggunakan bahasa Pali. Tetapi harus hati-hati, tidak semua bahasa memiliki tradisi yang sama. Oleh karena itu maka kita harus belajar etimologi bahasa kalau ingin memahami sesuatu. Makanya saum dan puasa bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung sudut pandang. Saya tidak akan membahas itu karena di ceramah-ceramah saya sebelumnya sudah terlalu banyak saya membicarakan itu secara dalil dari kitab suci maupun dari tinjauan saintifik. Bahkan saya sudah menjelaskan apa peran saum secara medis. Itu luar biasa ya, ternyata luar biasa. Baik ya, sebulan setelah kita saum jangan lupa pertahankan kebiasaan tubuh yang sudah diperoleh agar ya protein autophagisom yang diperoleh itu terus menerus bisa diproduksi. Makanya setidak-tidaknya para sahabat nanti melaksanakan saum seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Itu kan dianjurkan oleh Rasulullah. Karena akan saya buktikan hari ini bahwa makanan itu adalah pengurang kesadaran. Makanya ada kata-kata bijak dalam sebuah kitab suci yang mengatakan seperti ini. Manusia yang terus mengangan-angani, memikirkan tentang kesenangan hidup, maka berikutnya dia akan memiliki panca indera yang tak terkendali. Ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan panca inderanya, yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dia akan melampaui batas dalam makanan. Dan orang-orang yang melampaui batas dalam makan, selalu makan yang enak, tubuhnya menjadi kuburan. Penyakit mulai banyak datang. Kolesterol, diabetes, darah tinggi, macam-macam penyakit mulai datang. Kinerja tubuh sudah tidak fungsional lagi. Kalau kinerja tubuh sudah tidak fungsional lagi, produktivitas menurun. Yang terjadi berikutnya adalah malas. Dan setelah malas, ikhtiar menjadi kurang semangat. Maka di akhir perjalanannya apa? Penderitaan. Itu persis seperti angin yang akan merubuhkan pohon yang kuat. Sekuat apapun pohon, kalau anginnya kencang, rubuh juga. Jadi perhatikan orang-orang yang semacam itu. Sebaliknya orang-orang yang sudah berhenti mengangan-angani kesenangan hidup, dan sudah bisa mengendalikan seluruh panca inderanya, dan dia bisa mengendalikan kebiasaan makan yang berlebihan, berkeyakinan teguh dalam hidupnya, maka yang terjadi apa? Dia akan penuh dengan ikhtiar, dia akan penuh dengan upaya. Maka saya yakin dia itu seperti batu karang yang sulit untuk dihancurkan oleh angin sebesar apapun. Angin sebesar apapun bisa meruntuhkan pohon yang kokoh, tetapi angin sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan batu karang. Kita harus punya atap yang tebal. Kalau atap kita terbuat dari alang-alang dan jarang atapnya, begitu hujan turun pasti bocor. Tapi kalau kita punya atap dari alang-alang, tebal atapnya, sebesar apapun hujan turun gak bocor. Jadi kita ini sering bocor. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pertahanan. Disinilah sebenarnya perannya agama. Makanya agama harus mengantarkan kita dalam dimensi spiritualitas, supaya kita punya ketangguhan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah ciri-ciri manusia tangguh tadi. Bisa mengukur dirinya. Baik para sahabat, sebab baik diakibatkan oleh niat baik, sebab buruk diakibatkan oleh niat buruk. Jadi kalau kita berbicara hari pembalasan, berbicara tentang karma, kunci utama adalah niat. Kenapa? Saya katakan tadi,
Niat menghasilkan pikiran. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata menghasilkan perbuatan. Itu mekanismenya. Jadi semua berawal dari niat. Jadi oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa sebetulnya penentu hari pembalasan itu adalah niat. Jadi kalau karma adalah niat yang sudah menjadi perkataan, tindakan yang memenuhi hukum sebab akibat, maka setiap aksi pasti ada reaksi. Ayo lihat saya semuanya. Jadi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini adalah buah yang harus kita panen dari tanaman kita sendiri. Pertanyaan saya satu, siap menerima hasil panen? Siap menerima hasil panen? Siapa yang menanam? Anda. Siapa yang memanen? Anda. Kenapa siapnya? Siap. Siap. Kenapa tidak siap? Gitu. Karena kita sudah sadar sekarang, oh ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini adalah buah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saya, hasil tanaman saya sendiri. Belajar dong gentleman, belajar menjadi penanggung jawab pada semua tindakan yang kita buat sendiri. Kita sering jadi pengecut, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah loh, itulah sumber penderitaan kalian. Dan saya bilang sekali lagi, yang membuat manusia menderita bukan kenyataan hidup. Yang membuat manusia menderita adalah penolakan dia terhadap kenyataan hidup. Saya kasih tahu ya, sekali lagi, tidak ada kenyataan hidup yang membuat seseorang menderita. Karena semua penderitaan berasal dari penolakan dia terhadap kenyataan. Mungkin kita sakit, rasa sakit yang ada pada tubuh kita itu hukum alam, itu alamiah dan tidak bisa ditolak. Tapi menderita karena rasa sakit itu pilihan. Emang saya belum pernah sakit? Saya hidup sekarang dengan satu ginjal. Itu pelajaran yang sangat luar biasa untuk hidup saya. Dan saya harus kehilangan ginjal kanan saya. Sakit. Sakit itu alamiah. Ketika dioperasi, dikeluarkan, dirobek-robek perut kanan sebelah kanan ini. Dan kemudian dijahit bagian dalam. Kata dokter ada puluhan, bahkan mungkin saja lebih dari puluhan pembuluh darah yang harus diikat kembali. Karena itu ginjal, bagian yang sangat penting untuk saluran darah. Kata dokter, saya harus istirahat 3 bulan. Saya istirahat 3 hari, alhamdulillah. Sampai di rumah kering. Saya yang cabut selang-selangnya semua, dan saya yang ngurusi semuanya sendiri. Karena nggak ada yang berani lihat luka dari sini menganga sampai sini. Seminggu setelah itu saya pergi ke Samarinda. Ada kajian di sana. Waktu itu Samarinda dari Balikpapan belum ada jalan tol seperti sekarang. Dan saya pergi dari sini ke Balikpapan, dari situ kemudian jalan 5 jam ke Samarinda. Sampai di sana saya tidak berkurang aktivitas saya. Karena saya sudah tahu ilmunya. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita terima bisa kita jadikan sebagai penderitaan, bisa juga tidak. Saya cuma mendengar aja suara tubuh saya, dan saya berterima kasih tubuh saya masih bisa bicara lewat sakit, karena dengan itu saya mengerti bahasanya. Setelah itu rubah total cara hidup saya. Mohon maaf, saya sudah tidak tertarik lagi dengan makanan seenak apapun, sepanjang itu tidak saya butuhkan. Makanya saya sering berulang kali mengatakan, saya makan buah pagi-pagi dan itu gosok gigi dan saya saum. Saya baru makan siang itu juga terbatas, hanya yang sesuai dengan golongan darah saya dan saya butuhkan. Yang tidak saya butuhkan nggak saya makan. Enak itu cuma 10 menit di sini, bebannya terlalu berat.
Apalagi beban bagi lambung, beban bagi darah. Coba, terlalu banyak makan karbohidrat, begitu tidak diproses, apa yang terjadi? Kadar gula darah naik. Pankreas kita rusak, karena pankreas harus mengubah karbohidrat, gula menjadi energi. Ketika tidak mampu diubahnya, tumpukan gula darah di dalam darah tidak bisa ditolak lagi. Akibatnya apa? Harus disuntikan insulin. Mahal bukan? Jadi aneh ya, kita takut menghadapi kematian, pengen umur panjang, tetapi kita tidak pernah mempanjangkan umur kita dengan ikhtiar kita. Aneh bukan? Karena apa? Karena di sini yang terpikir oleh pikiran adalah kesenangan, kesenangan, kesenangan. Makan enak, makan enak, makan enak, itu yang terpikir. Maka 75% orang yang level ini uangnya habis buat ngurusi tubuh dari leher ke bawah. Mungkin 25% pun tidak ada buat dari sini ke atas. Beli buku yang bisa mengembangkan pengembangan diri, beli buku yang bisa menginspirasi agar hidup menjadi lebih berkualitas, mungkin jarang. Coba tanya, saya tanya, sebulan sekali aja mungkin kita nggak pernah beli buku itu. Jatuh? Gak apa-apa ya, sekarang banyak yang gratis di YouTube. Ceramah saya udah saya blast gratis. Dan kalau para sahabat mendengarkan kajian-kajian saya, kemudian membaca buku yang terbaru sekalipun tentang pengembangan diri, itu sudah masuk di situ. Itu artinya apa? Artinya saya sudah merespon semua buku itu. Ada buku apa yang terbaru? Pasti saya tahu. Dan saya belanja buku itu. Tetapi buku itu tidak saya baca, sekedar dibaca. Saya praktekkan dulu. Kalau sudah jadi pengalaman, saya ceramahkan. Kalau belum jadi pengalaman, itu namanya katanya. Sebagus apapun kata buku, kalau itu belum jadi pengalaman, itu masih kata orang. Dan saya tidak pernah menceramahkan apa kata orang. Yang sudah saya sampaikan adalah yang sudah saya riset menjadi pengalaman pribadi saya. Itulah untungnya para sahabat.